Oke, jadi sesuai yang tadi saya singgung di awal, kita akan membahas mengenai modul 3, itu routing OSPF. Di area, di sini udah ada yang membaca modulnya, atau udah ada yang mereview bahkan. Kan ini sebenarnya kita ketinggalan jauh banget sama sesi 1 ya. Nah ini barangkali teman-teman pas liburan kemarin ada yang udah nyoba duluan gitu. Ada nggak di sini? Oke. Bagus hadir Mas. Ya, ya saya sharein dulu ya. Nah, jadi ini modul yang akan kita bahas. Udah masuk kan screen-nya? Udah. Oke, terkait OSPF multi area, di sini nggak akan saya jelaskan detail-detailnya seperti modul kemarin buat teorinya, karena ini saya yakin teman-teman harusnya udah dapat dari mata kuliah NET 1 ya. Malah ini ya udah kayaknya dari NET 1 teman-teman udah dapat. Makanya ini persingkat aja pembahasan tentang OSPF, dan teman-teman pun saya yakin di sini udah pernah nyoba lah, 1 atau 2 orang udah pernah nyoba si routing OSPF ini. Jadi kalau kita ngomongin routing, balik lagi sama bagaimana cara kita menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda gitu guys ya, dengan menggunakan perangkatnya namanya router. Nah, si OSPF ini seperti yang teman-teman tahu termasuk dalam keluarga routing protokol yang dimana routing protokol ini termasuk digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sama, satu AS yang sama. Ada yang tahu nggak sebelumnya si OSPF ini termasuk routing jenis apa? Satu keluarga sama apa? Bisa sambil cek sound ya. Si routing OSPF ini link state kah atau distance vector? Ada yang masih ingat? Halo. Izin Mas. Iya, silakan. Termasuk link state bukan Mas? Oke, benar. Ya, jadi si OSPF ini termasuk routing link state ya. Satu keluarga sama ISIS. Jadi terima kasih buat tambahannya dari siapa ya? Zaki ya. Iya Mas. Oke, di sini nggak ada penjelasannya, tapi kalau kita cek lagi routing protokol itu pasti ada di sini nih. Nah ini istilah yang teman-teman sering lihat sih kayak gini. Pembagi routing protokol kan ada 2 tuh, ada IGP sama IGP. Nah kita masuk ke sini nih, link state si OSPF satu keluarga sama ISAS. Gitu. Nah sebelahnya itu ada distance vector, AJRP sama RIP. Nah hari ini kita fokus ke OSPF-nya, si link state-nya seperti itu. Nah perlu diketahui OSPF ini punya, kalau di modul ini disinggung beberapa isunya atau kelemahannya. Isu pertama itu routing table, di mana secara default di ISAS itu nggak ada fitur namanya auto summary. Nah, makanya kalau mau ringkas table routing di OSPF itu ada mekanisme sendiri, ada perhitungannya sendiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nggak bisa diringkas, itu otomatis ke resource-nya, ke penggunaannya. Karena table routing-nya nggak bisa diringkas, itu otomatis memori sama prosesornya pemakaian ketika menggunakan OSPF itu meningkat. Berbeda jauh kalau kita menggunakan auto summary. Yang itu fitur auto summary itu udah ada ya di RIP sama IGRP, tapi di OSPF itu kita perlu meringkas secara manual table routing-nya. Nah, lanjut, kemudian ini database link state-nya sangat besar. Jadi router yang terhubung pada area yang
telah ditentukan menerima dan meneruskan begitu banyak LSA dari router-router yang terhubung kepadanya. Jadi karena ini sifatnya link state, jadi setiap router itu mengirimkan LSA ini pakai di dalam OSPF ke router DR ya, DR sama BDR-nya. Kemudian frekuensi kalkulasi algoritma SPF-nya terlalu banyak. Keterangannya untuk menentukan rute terbaik dan tercepat bagi sebuah router, maka di OSPF ya, ini pakainya algoritmanya SPF. Itu sehingga algoritma SPF ini perlu hitung-hitungan yang besar juga sih. Nah, kayak gini analoginya. Nah, tetapi permasalahan ini sebenarnya bisa kita atasi ya, bisa kita ada solusinya istilahnya. Solusinya itu di mana yang sebelumnya ada satu wilayah besar seperti ini dan semua contohnya R1 nih, satu wilayah besar. R1 ini akan menerima LS dari banyak router di sini. Ini karena satu wilayah yang besar. Tapi kalau kita bagi-bagi areanya itu hanya SA dalam satu kayak gini case-nya. Biasanya permasalahan OSPF dapat diatasi dengan mengurangi area 0 menjadi beberapa area baru. Dengan demikian, pada area 0 tidak begitu banyak LSA yang dikirimkan, dan juga tidak terjadi perulangan perhitungan algoritma SPF yang sering. Nah, seperti itu sih penjelasan teorinya. Ini tambahnya konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk ke global config, kemudian kita masukkan OSPF, proses ID. Ini kita nggak pakai AS ya, nggak kayak EGRP ataupun RIP ataupun BGP yang pakai ASN, tapi kita pakai proses ID. Di mana bedanya OSPF sama yang lain, proses ID ini bisa kita bedakan antar router. Misal di sini kita pakai proses ID 100, di sini pakai proses ID 200, di sini pakai 300, itu boleh kalau di OSPF. Karena balik lagi itu bukan ASN tapi cuma proses ID. Kemudian kita masukkan network-nya. Network yang terhubung, wildcard mask. Wildcard mask ini reverse dari subnet mask. Terakhir itu areanya, area berapa. Oke, ini buat cek sound lagi. Ada yang tahu ketentuan area di OSPF itu bagaimana? Ada yang ingin membantu saya menjawab? Izin jawab, Mas. Oh ya, silakan. Sepaham saya ada area 51, 100, dan satunya itu berapa ya? 101 kalau nggak salah. Itu mekanisme ngasih areanya gimana kira-kira? Apa seenak kita atau ada kelipatan berapa? Nah, kira-kira gimana tuh? Atau ada yang ingin membantu menjawab, silakan. Maaf Mas, ini lagi ada bongkar rumah. Apa? Kita Mana ya? oh iya, nggak apa-apa kontak. Kayak Jadi malah saya apresiasi. dari sistem OSPF-nya itu sendiri sih Mas. Paham saya. Jadi ada kayak pembagiannya dari OSPF 51, 100 sama 101. Oh, yang lain ada yang ingin menjawab? Ya, terima kasih ya buat bagus. Yang lain silakan kalau ingin membantu menjawab. Mekanisme pemberian area pada OSPF itu bagaimana sih? Nah, ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari ini kelihatan sih. Tinggal merangkainya ke dalam kata-kata aja. Dari gambar ini gitu. Coba jawab Mas. Ya silakan, Adi. Mungkin kalau menurut saya itu mekanismenya nanti kalau OSPF multi area semua area itu harus terhubung sama area 0. Gitu Mas menurut saya. Oke. Jadi tepat ya, mekanisme pemberian area di OSPF itu bebas sih mau area berapapun, tetapi ada beberapa poin yang harus kita ingat. Pertama,
OSPF harus punya area yang namanya area 0 atau area backbone. Nah, ini wajib ada di OSPF. Itu aturan pertama. Aturan kedua, semua area itu wajib terhubung ke dalam area 0 di sini. Jadi kalau misal kita mau buat, nah, ini bisa nggak coret-coret? Kita mau buat area baru di sini, area 51. Nah, area 51 ini harus terhubung ke area 0 di sini. Nah, kalau kita mau buat area baru di sini itu area 3. Nah, area 3 kan nggak terhubung ke area 0. Nah, maka area 3 ini nggak akan bisa diketahui oleh yang lain. Nah, ini syaratnya. Jadi area 3 supaya network di sini tercover atau teragensi sama yang lain, area 3 ini harus connect ke area 0. Walaupun sebenarnya bisa sih nggak terhubung ke area 0, tapi secara umum itu harus terhubung ke area 0. Case-nya kalau kita area 3 ini nggak terhubung ke area 0, area 1 biar bisa connect itu kita pakai virtual link. Nah, tapi kita nggak akan bahas di pertemuan kali ini. Tapi secara umumnya itu kayak gitu, bahwa di OSPF wajib ada area 0 dan area yang lain itu bebas. Mau di sini area 1, mau di sini area 51, mau di sini area 52. Yang penting nyambung ke area 0. Kalau nggak nyambung itu area ini dianggap unreachable atau tidak ada. Oke, seperti itu ya terkait penjelasan teorinya. Kita lanjut ke apa namanya, demonya. Silakan teman-teman dipersiapkan Cisco Packet Tracer-nya. Ya, nanti kalau bisa ini teman-teman bisa sambil mengikuti ya. Sambil demo, sambil mengikuti. Dan apa yang teman-teman ikuti ini bisa di screenshot aja. Misal, ini lagi ngikutin Meet ini bisa di screenshot sama share screen Meet-nya. Itu nanti dilampirkan buat di PKA-nya. Sorry, buat di lab. Iya, buat di PKA-nya, screenshot PKA-nya. Jadi apa yang teman-teman kerjakan pada praktikum hari ini itu di screenshot, kemudian dilampirkan. Oke, ini adalah topologinya. Kita samain aja. Silakan teman-teman dirangkai dulu topologinya. Saya beri waktu sampai jam 15.58 ya. Nanti kita mulai praktikumnya pukul waktu tersebut. Ini silakan teman-teman dibuat dulu topologinya sama seperti di modul. Ini sambil saya buat juga.
Oke, buat merangkai topologinya udah semua belum? Udah Mas. Bisa dilanjut ya buat praktikumnya. Atau ada yang belum? Yang belum disampaikan aja ya biar nggak ketinggalan. Saya sudah. Kita langsung aja mulai konfigurasinya. Kita mulai dari router yang paling kiri, dari router 0. Ini kalau kita lihat panduan modul juga ini dari router 0. Ya. Oh ya, perlu jadi catatan ini IP address-nya pakai kelas C dari 0 sampai 5.0. Nah, ini laptop 1 alias si klien yang ada di sini tuh harusnya pakai 52 ya, bukan 32. Ini harusnya diganti 5.1 juga. Ini nanti silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Ini topologinya udah tak kasih IP juga sih di sini biar nggak ngecek bolak-balik ke modul. Jadi kita langsung fokus ke konfigurasinya. Oke, langkah pertama yang kita config kayak biasa, kita kasih alamat terlebih dahulu di setiap node. Kita masuk ke router 0. Kita ke CLI. Oke, seperti biasa kita harus masuk ke global config terlebih dahulu ya untuk mengkonfigurasi suatu router atau suatu device di Cisco. Kita masuk ke ENA, kemudian config. Kita konfigurasi dari interface yang mengarah ke bawah dulu, ke sini ya, F00. Interface F00. Di sini kita kasih IP 192.168.0.1. Nah, ini nantinya akan jadi gateway juga dengan subnet mask-nya /24. Tambahin IP. Nah, dan kita nyalakan interface-nya. Lanjut kita konfigurasi di interface F01. Sini kita kasih IP 92.168.1.1, subnet mask kali ini /30 itu 252. Kita nyalakan. Untuk konfigurasi router 0 ada kendala atau aman? Kalau misal kecepatan bilang aja ya, biar saya sesuaikan lagi. Mas, kecepatan Mas. Oke. Ini ada yang bilang aman malah. Oke, ini konfigurasinya saya tampilkan aja ya. Silakan yang ketinggalan bisa ngikutin terlebih dahulu kayak gini. Ini buat F0. Ini F00, ini F01. Oke, bisa dilanjutkan atau masih ada yang belum? Lanjut Mas. Oke, lanjut. Habis itu kita langsung aja untuk mengkonfigurasi routing OSPF-nya. Coba sebentar saya cek di modul. Di modul langsung konfigurasi si routing. Oke, kita ngikut modul aja. Nah, kita langsung config si router 0 dengan router OSPF. Nah, di modul itu ini keterangannya kayak gini. Router OSPF 10 proses ID. Nah, proses ID ini itu sebenarnya bebas sih nilainya dari mau berapapun. Tentangnya itu dari 1 sampai ini berapa? 65.000 ya, 65.535. Jadi silakan teman-teman bisa pilih yang mana, bebas sih asal
nggak lebih dari ini sama nggak kurang dari ini. Mau dipakai ini juga boleh, atau mau mengikuti modul juga boleh. Itu disesuaikan sama keinginan teman-teman aja. Ini saya mengikuti modul ya, OS 10. Nah, kemudian kita advertise setiap network yang ada di router 0. Berarti kita nambahin dua network tadi ya, 192.168.0.0 sama 192.168.1.0. Nah, kita tinggal masukin satu-satu. Lalu kita masukkan yang namanya OSPF wildcard bits atau istilahnya wildcard mask. Wildcard mask ini inverse dari si subnet mask. Kalau kita lihat tadi 192.168.0.0 kan pakai 255, 255, 255.0. Nah, untuk mencari wildcard mask ya kita tinggal kurangi aja setiap oktet ya, oktet di sini tuh dengan 255. 255 dikurangi 255 maka hasilnya 0. 255 dikurangi 255 juga 0. Kemudian 255 dikurangi 255 juga 0. Kemudian 255 dikurangi 0 itu hasilnya 255. Nah, jadi ini yang jadi nilai wildcard mask-nya. Untuk areanya itu kita sesuaikan dengan topologi. Ini mintanya area 1, kita ikutin area 1. Nah, ini kita baru advertise satu buah network ya. Lanjut kita advertise ke sebelahnya. Itu kita pakai arah panah atas saja di keyboard teman-teman. Nah, kalau udah pakai titik arah panah atas, kita tinggal ganti ini jadi 1.0. Kemudian kita sesuaikan lagi wildcard mask-nya. Ya, kita tinggal kurangi lagi. 255 dikurangi 255 0. 255 kurangi 255 0, 255 kurangi 255 0, 255 dikurangi 252 itu 3. Nah, jadi yang jadi wildcard mask-nya itu adalah 3. Nah, itulah kenapa di modul pun juga wildcard mask-nya ketika dipasangkan dengan 1.0 itu keterangannya 3 kayak gini. Seperti itu untuk router 0. Nah, kita tinggal enter aja. Nah, itu untuk konfigurasi OSPF di router 0. Nah, silakan teman-teman bisa menyesuaikan bagi yang ketinggalan. Ya, ini bisa saya singkat ya, mau OS bisa, O juga bisa, mau diketik lengkap pun juga bisa. Gitu untuk di router 0. Atau kita bisa pakai alternatif yang lain sih. Kalau misal router ini cuma mencakup satu area, kita bisa memanfaatkan default network. Artinya kita nggak perlu masukin network ini. Cukup kita wakilkan dengan network 000. Jadi jadinya nanti seperti ini. Nah, nanti network ini akan mewakili si 0.0 sama 1.0. Jadi kita nggak perlu nulis sebanyak 2 kali, cukup diwakilin sama ini. Ini alternatif lainnya. Nah, ini bisa teman-teman pakai juga. Tapi tidak disarankan karena kalau ada network baru itu langsung auto advertise. Jadi cari amannya kita pakai ini aja. 0 sama 1.0. Sampai router 0 udah buat mengkonfigurasi IP address beserta routingnya. Sudah Mas, sudah. Bisa saya lanjut ya. Lanjut ke router 1. Ini juga sama, kita kasih alamat IP address terlebih dahulu di sebelah kiri. Itu kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke interface F00 di sini. F00. Kita kasih IP address 192.168.1.2 ya, karena satu udah dipakai di router 0. Ini kita pakai 252. Kita nyalakan. Lanjut kita konfigurasi ke interface F01. Nah, kita kasih IP address juga. 2.1. Ini 255/30 kita nyalakan juga. Nah, ini untuk konfigurasi IP address-nya.
ke F00 kita kasih 1.2/30, ke F01 kita kasih 2.1/30 juga. Silakan buat teman-teman yang belum bisa menyesuaikan. Oke, bisa saya lanjut untuk ke konfigurasi berikutnya. Bisa, Mas. Oke, kita lanjut ke routingnya. Sama sih, router OSPF ini 11, atau bisa teman-teman pilih yang lain 200 ataupun berapa. Ini saya mengikuti modul pakai 11. Kemudian networknya kita advertise yang 1.0 sama 2.0. Tinggal masukin aja net, mau ketik network lengkap ataupun network juga nggak masalah. 192.168.1.0. 130 tadi udah kita coba juga di router 0 ya. 130 itu wildcard mask-nya adalah 00003. Nah, kita copy aja. Kita paste di sini. Kemudian area kita bisa singkat dengan A doang. A. Ya, ini pertanyaannya. Ada yang tahu area di 1.0 itu masuk area berapa? Di router 1 ya, ini bukan router 0. Ada yang tahu? Area 0 bukan, Mas? Itu tadi siapa yang menjawab? Ada yang tahu area berapa yang harus kita masukin? Ini di router 1 ya, bukan di router 0. Area 51 bukan sih, Mas? Coba bisa dinyalakan itunya sama namanya, jangan lupa. Ini soalnya aku nggak nyimak itunya, nyimak bitnya. Area 51 bagus, Mas. Oke, ini bagus, suka angka 51 kayaknya nih. Ada yang lain, jawaban lain, area berapa? Yang mana, Mas? Area 1 bukan, Mas. Itu siapa tadi yang menjawab? Fauzan, Mas. Oke, tepat ya. Jadi yang benar itu area 1. Ini kayaknya ada sih di ya, udah ada, Wak. Tinggal dibacain ulang aja di modul. Nah, jadi benar ya area 1. Karena apa? Karena ya si router 1 ini posisinya masih terhubung sama router yang ada di area 1. Walaupun ini posisinya ada di area 0, tapi yang ada di area 0 itu yang ada di F01 aja, tapi di F00 itu masih masuk area 1. Kalau kayak gini gimana? Maksudnya ini area 0 nih. Ini nggak akan bisa terbaca. Ataupun kalau kayak gini semua juga nggak akan bisa terbaca. Nah, solusinya kalau ada router di tengah-tengah kayak gini, nah ini namanya router ABR ya, yang menghubungkan antara dua area. Nah, router yang menghubungkan antara dua area ini, area 1 dengan area 0, itu nggak semuanya masuk area 1 ataupun nggak semuanya masuk area 0. Melainkan sebagian masuk area 1, sebagian masuk area 0. Seperti itu. Nah, jadi ini dimasukin area 1. Sama seperti yang ada di modul. Nah, ini. Nah, itu tinggal enter. Lanjut kita config ke 2.0. Nah, ini baru masuk area 0. Nah, ini kita ganti. Nah, 2.0 0003A0. Nah, ini kalau teman-teman penasaran, coba aja tadi dimasukin area 0, kira-kira ada pesan kayak gini enggak? Seharusnya sih nggak bisa ya, kalau kita masukinnya area 0. Ini konfigurasi di router 1 ya, kita cuma memasukkan 2 buah network sama seperti sama seperti router 0, tapi bedanya ini areanya ada yang area 1 sama ada yang area 0.
Sampai sini masih aman atau ada yang ketinggalan? Mau tanya Mas, Ya, silakan. kan misal di JLI kan udah dikasih itu ya area 1 area 0. Nah, tapi di rangkaian belum dikasih nama area 01 itu ngaruh nggak ya Mas? Di sini ya? Ya di rangkaian itu. Oh ya, sebenarnya nggak pengaruh sih. Ini kenapa saya kasih seperti ini biar memudahkan aja sih, biar nggak perlu bolak-balik lihat modul, langsung lihat di sini gitu. Ini biar memetakan aja. Jadi nggak harus bolak-balik ngecek modul gitu, langsung di ngacu ke topologinya gitu. Makanya biasanya kalau teman-teman ngonfig juga lebih enaknya teman-teman buat kayak gini dulu, buat alokasi IP-nya gimana, areanya gimana, AS-nya gimana. Nah, teman-teman silakan di coret-coret aja topologinya dengan kayak gini. Nah, itu memudahkan untuk konfigurasi. Jadi nggak berpengaruh buat jalan atau enggaknya ya, tapi berpengaruh ke proses konfigurasinya, bukan jalan atau enggaknya, tapi ke kemudahan untuk mengkonfigurasi gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, siap-siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau bisa dilanjut? Oke, saya lanjut aja ya. Kita ke router atas, router kedua. Kita ke privilege, masuk ke global config. Nah, di sini kita kasih IP. Kita mulai dari kiri terlebih dahulu, interface F00. Kita kasih IP 2.2 ya, 2.1 udah kita pakai tadi. Flashnya pakai flash 30. Kita nyalakan. Lanjut ke interface F01 yang ada di sebelah kanan sini. Kita masukin IP address 3.1, flashnya tetap pakai flash 30. Buat konfigurasi IP address di router 2 ada kendala atau bisa dilanjut? Lanjut Mas. Oke. Lanjut kita ke konfigurasi routingnya. Router OS, kita singkat aja biar mirip huruf juga. OS berapa nih? 12 ya. Kita tertes networknya satu per satu. Ini ada 2, 1, 2. Network 192, 168, 2.0. Terus wildcard masnya karena ini slash 30 itu pakai 3. Terus areanya, nah ini baru area 0 semua. Karena ini di topologi masuknya area 0. Kita pakai arah panah atas. Kita tinggal ganti network kedua dengan 3.0. Areanya udah, ini konfigurasinya. Kita cukup mengadvertise 2 buah network saja. Satu buat 2.0 yang pertama, yang kedua buat 3.0. Wildcard mask sama area itu kita samakan semua. Nah, karena sama semua kayak gini, kita bisa pakai alternatif tadi. Itu kita pakai routing yang kita arahkan ke 000. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, tapi umumnya kayak gini aja sih. 2.0 sama 3.0. Dengan areanya area backbone atau area 0. Kalau udah berhasil harusnya ada pesan kayak gini. Proses ID 12 naik boarding dari 2.1 melalui jalur F00 loading full.
router 2 udah aman atau ada kendala? Router 2. Oke, sepertinya aman. Bisa saya lanjutkan ke router 3. Router 3 kita kasih alamat IP terlebih dahulu. Ya, kalau susahnya, kalau ada kendala sinyal bilang aja ya di kolom chat ataupun di grup. Ini kita di router 3, kita kasih IP yang mengarah ke atas terlebih dahulu, interface F00 yang ke sana ya, ke sini. Nah, ini kita kasih IP 3.2, flashnya kita pakai slash 30. Kemudian kita kasih IP ke alamat yang mengarah ke sebelah kanan. Itu F01. Kita kasih IP address. Ini 4.1 ya. Wildcard mask, subnet masknya itu pakai slash 30 tetap. 255, 255, 252. Kita enter, kita nyalakan. Oke, R3 udah aman, konfigurasi IP address-nya. Kalau udah aman, saya lanjut konfigurasi routing-nya. Router OS berapa nih di sini? 10, 11, 12, 13. Kita masukkan network-nya yang dari atas dulu. 192.168.3.0. Wildcard mask-nya 0.3, areanya area 0. Kemudian di sini karena router 3 ini sebagian masuk di area 2 karena posisinya sebagai router ABR, maka kita nggak bisa masukin area 0 juga. Tapi kita masukin area yang ada yang masuk ke interface-nya, berarti area 2. Nah, di sini kita masukin aja sih. Network 192.168.4.0 00.3 area 2. Nah, seperti itu. Buat konfigurasi di router 3. Secara keseluruhan di router 3 ada yang mengalami kendala atau bisa dilanjut? Jadi ini konfigurasi di interface-nya 1, 2, dan ini routing-nya 1, 2. Oke, kalau udah lanjut ke router yang paling terakhir itu router 4. Nah, di router 4 kita config seperti biasa sih, kita kasih IP address, kemudian kita routing. Kita masuk ke interface F00. Nah, di F00 kita kasih IP 192.168.4.2, flashnya itu kita kasih 252. Seperti ini. Kemudian kita enter, kita nyalakan. Lanjut ke interface yang mengarah ke bawah, interface terakhir, interface F01. Kita kasih IP juga.
192.168.5.1. Nah, ini slash-nya kita pakai /24. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini kita udah ngasih IP address semua dan udah kita nyalakan semua. Harusnya topologi yang ada di teman-teman itu udah hijau semua kalau ngikutin dari awal. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk konfigurasi terakhir itu routing OSPF-nya. Router OS 14. Kita pertes dua network yang ada, 192.168.4.0. Wildcard mask ya, karena 4.0 ini menggunakan 252, berarti kita pakai 0003 area 2. Kemudian kita pertes juga network yang terakhir, itu 5.0. Tetapi wildcard mask-nya, karena 5.0 ini menggunakan /24, berarti kita pakai 000.255, areanya area 2. Kemudian kita enter. Nah, cukup seperti itu sih konfigurasi di router 4. Router 4. Ada yang ketinggalan atau ada yang step ingin diulangi, silakan bisa disampaikan aja ya. Atau sudah aman semua untuk konfigurasinya. Nanti setelah ini kita ada sesi troubleshooting bareng. Jadi bagi yang teman-teman yang masih error bisa share screen, kemudian kita coba cari. Mas, ya. Coba lihat yang router 0, Mas. Bagian IP address atau bagian routing? Bagian untuk routing. Ya, ini buat routingnya ya. Router OSPF, proses ID, kemudian kita atur tes networknya. Ini bagian bermasalah buat topologi yang dikerjakan bisa disampaikan aja. Di bagian mana gitu, atau ada step yang ingin diulangi bisa disampaikan aja. Ini buat konfigurasi routingnya di router 0. Apakah sudah buat router 0? Sudah, Mas. Makasih, Mas. Kita udah konfigurasi semua router yang ada ya, router 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa verifikasi apakah konfigurasi kita berjalan dengan benar atau enggak. Itu kita bisa cek salah satu-satunya menggunakan IP root. Ini kita coba mengecek tabel routingnya. Nah, harusnya kalau konfigurasi teman-teman udah berhasil, itu akan muncul keterangan seperti ini. O ini artinya menggunakan OSPF, IA ini artinya area yang berbeda, inter-area. Dan kemudian disertai dengan semua network yang ada, 2.0, network di sini, 3.0 yang ada di sini, 4.0 yang ada di sini. Sama terakhir itu terakhirnya 5.0. Yang ada di sebelah sini. Nah, kalau teman-teman cek di sini juga adanya administrative distance sama ada cost-nya, si OSPF-nya. Kita bisa verifikasi juga menggunakan ping. Nah, harusnya udah berhasil kalau dari awal teman-teman tadi udah mengikuti. Di sini ada yang udah jalan OSPF-nya atau masih terkendala error? Berikutnya kita tinggal kasih IP address saja sih di tiap PC. Di
PC 0 kita pakai 0.2, PC 1 kita pakai 5.2 ya. Di modul itu ada ketidaksesuaian. Ini harusnya pakai 5.5. Kalau tadi kita tinggal pilih lagi sih. Oke, udah sukses ya. Oke, di sini udah ada yang berhasil. Coba yang berhasil bisa raise hand. Pengen lihat siapa aja yang berhasil. Bisa mas. Bisa di raise hand yang berhasil. Ada berapa orang? Atau baru Adi sama Zaki aja yang udah. Bagi yang belum silakan disampaikan aja ya di bagian mana yang ketinggalan, nanti saya ulangi stepnya. Misi Mas, Ya, gimana? mau tanya, ini kalau masalahnya kayak gini gimana ya Mas? Bagaimana itu? Saya share screen atau gimana Mas? Oh ya, silakan kalau ingin share screen. Nah, munculnya malah kayak gini Mas. Invalid. Itu di router berapa? Router 0 ya? Kurang tahu sih Mas, semenjak saya konfigurasi di router yang ini pas muncul saya tekan enter nggak muncul itu Mas, nggak muncul kayak notifikasi berhasil gitu Mas. Tadi di mana itu errornya di router? Router 6 ya? Coba cek di router 7. Router 7. Bisa ditampilin konfigurasi itunya, SPF-nya. Coba kamu ketikin do show run. Do show run, terus pipe itu di sebelah atas enter. Ya, ngelawak enter aja terus. Ke bawah. Oke, coba dicek lagi di router OSPF-nya. Tadi yang itu, yang router OSPF 11. Ketemu nggak tulisan router OSPF 11? Oh ini Mas. Nah, coba dijejerin. Ini digeser biar topologinya kelihatan, router 7-nya. Tab-nya. Nah, ya digeserin. Nah, router 11 itu kamu konfigurasinya 192, 168, 1.0, 0.0.0.3 area 0. Nah, ini yang sempat tadi saya tanyakan ke teman-teman ya. Kira-kira kalau 1.0 itu masuknya area berapa? Nah, tadi udah ada jawabannya. Kalau untuk network yang mengarah ke 1.0 di router 7, karena sifatnya router 7 ini router ABR yang menghubungkan antara dua area, berarti nggak semua interface masuk ke salah satu area aja. Ada sebagian interface yang masuk ke area tertentu. Nah, kalau kita lihat di topologi dan di topologi yang ada di modul, interface router 1 interface yang interface F00 itu masuk di area 1, sedangkan interface F10 itu masuk di area 0. Nah, jadi itu yang perlu diperbaiki di konfigurasi itu. Jadi nanti silakan IP 192.168 1.0 itu dimasukin ke area 1 bukan area 0, kemudian kamu tambahkan lagi network 2.0 dengan areanya area 0. Nah, itu yang kurang. Area pertama itu areanya diganti area 1, kemudian area kamu tambahkan lagi 2.0 dengan areanya baru area 0. Nah, soalnya kalau kamu cek lagi coba di router 6. Nah, itu ada error
mismatch area ID. Artinya router 6 sama router 7 itu areanya nggak cocok. Router 6 itu pakai area 1, sedangkan router 7 itu pakai area 0 tadi ya. Nah, makanya nggak bakal bisa berjalan. Solusinya yaitu kita hubungkan ke area 0 atau kita pakai virtual link. Tapi nggak akan kita bahas di praktikum ini. Nanti teman-teman kalau penasaran bagaimana cara menghubungkan area selain area 0, itu bisa pakai metode virtual link, itu bisa teman-teman baca referensinya di Google, itu banyak. Oke, itu silakan bisa diperbaiki. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, tadi kalau udah berhasil muncul kayak gini ya, routing table-nya lengkap. Dari mulai 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Kalau kita ping pun itu harusnya jalan. Atau kita bisa pakai perintah yang lain. Coba kita coba. Show IP OSPF database. Nah, show IP database ini, IP OSPF database ini menampilkan detail dari si routing OSPF-nya. Kita bisa tahu router ID-nya pakai apa, proses ID-nya, area yang digunakan, sama ini apa nih? Summary netlink. Bisa dibilang summary netlink ini tetangga-tetangganya 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 seperti itu. Nah, ini kita bisa cek di show IP OSPF database. Ini teman-teman bisa nyoba nih. Kita lihat lagi detailnya itu di show IP OSPF interface. Permisi Mas. Nah, oh ya. Sesinya belum ada Mas. Oh, sorry. Kayak gini ya, bentar, saya balikin lagi. Coba teman-teman dicek OSPF database. Posisinya boleh dimanapun, boleh di router 0, 1, 2, 3, 4, bebas. Ini saya masuknya di router 0. Nah, di sini teman-teman bisa cek informasi lengkap seputar router OSPF yang teman-teman gunakan, mulai dari router ID-nya, proses ID-nya, ataupun network tetangganya 2.0, 3.0, 4.0. Sama router tetangganya, alamat tetangganya 2.1 sama 2.1. Kita bisa teman-teman cek lagi di show IP OSPF interface. Nah, ini detail interface di OSPF-nya. Interface F00 itu pakai area 1, cost-nya 1, kemudian ID destination-nya itu 1.1. Hello time-nya 10 detik, dead time-nya 40 detik. Yang bisa teman-teman cek secara lengkap di show IP OSPF interface. Atau bisa cek lagi di show IP OSPF neighbor, kita bisa ngetek tetangganya ada apa aja, dan tetangganya itu 2.1 di sebelah sini. Ini dengan statusnya sebagai BDR. Nah, kalau kita lihat dari sisi R1, coba kita cek ya, show IP OSPF neighbor. Nah, si 1.1 ini yang jadi DR, sedangkan yang jadi BDR itu 3.1 sebelah sana. Berarti ini DR, BDR, DR, BDR, DR, BDR, seperti itu. Mekanisme pemilihan DR sama DBR-nya. BDR. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang mengalami error, bisa silakan disampaikan aja. Ini tak lihat masih lengkap ya orangnya, masih 22. Maaf, punya saya error, Mas. Ya silakan, bisa di share screen atau disampaikan.
Bentar Mas, izin testing Mas. Ya. Nah, di sini punya saya tuh nggak bisa di ini Mas. Iya gagal. Oke, kita coba identifikasi satu persatu ya, errornya di mana. Coba kamu ping router yang paling dekat terlebih dahulu, router 0 ke router 1, router 0 ke router 2, dan seterusnya. Ke router 1 coba. Router 0 ke router 1, ke router 2, sama. Oh iya Itu Mas. ada error di link router 0 sama router 1 ya. Coba dibalik, router 4 ke router 3. Sukses Mas. Lanjut 4 ke 2. Sukses Mas. Lanjut 4 ke 1. 4 ke 1 bukan ke 0. Ya, maksudnya nggak apa-apa biar nggak kebanyakan. Gagal Mas. Oke, berarti ada masalah di antara router 0, kalau nggak router 1 gitu ya. Nah, coba kamu cek jalurnya. Siap Mas. Kamu cek router 1-nya maksudnya. Nah, itu ada keterangan error lagi tuh. Katanya apa tuh? Mismatch area ID ya. Nah, ini error yang sama sama tadi itu, sama errornya. Artinya areanya nggak sesuai gitu. Coba dicek di shower. Showeran dulu, nggak ada IP-nya. Shower. Pasti enter aja. Enter lagi Mas. Ya, sampai muncul OSPF. Stop. Kelewatan. Ya, di situ keterangannya network 192.168 udah masuk area 1. Oke. Lanjut 2.0 area 0. Berarti di router 1 nggak ada masalah ya. Coba ke router 0. Kamu pakai perintah ini aja. Do showeran. Baca cek di komentar. Oh ya Mas. Di maksud saya. Coba dicek lagi di router. Dihilangin. Do-nya dihilangin. Ini masih di itu stone, masih di privilege. Kalau nggak masuk ke itu dulu, masuk ke config dulu. Ini Mas. Udah. Oke, nggak ada masalah juga di router. Routernya udah saya cek lagi. Titik 1. Coba dijajarin sama yang router 1. Oh iya. Coba di router, bentar. Router 1 itu 192.168.1.0.003 area 1. Terusnya udah jalan sebentar.
Coba ke router 2 dong, lihat di router 2 sama konfigurasinya. Ini Mas. Oke, udah benar. Router 3. Tiga, empat, oke. Coba di router 1 lagi. Cek IP address-nya. Router 1. Di router berapa? So, IP interface brief. Halo, So, IP cek. apa? Ya Mas, gimana Mas? Router 1. Oh, di router satunya. Ini. Di router 1. Kamu coba balik lagi ke router 1, terus dicek lagi IP address-nya. Siapa tahu ada yang konflik. Oh, IP apa Mas? So IP interface brief, INTBR. Ini Mas. Bentar, saya cek dulu. Oh iya, itu tuker IP address-nya. F00 itu harusnya pakai 2.1, F01 itu harus pakai 1.0. Nah, itu kamu ganti aja. Berarti masuk ke F00, Ngetik lagi ke masuk setting ke Mas. config, ke konfigurasi terminal. Nah, kamu timpa aja, berarti masuk ke F01. Ini kenapa ya Mas? Kok keluar-keluar gini Mas? Iya, karena enggak itu, ada error. Belum benar errornya. Coba masuk ke interface F01 dulu. Kamu ganti IP-nya jadi 1.2. Itu kebalik soalnya. Kamu pakai tab aja kalau kepotong kayak gitu. Nanti otomatis ngelanjutin. Oh, iya. 1.2 pakai tab. Nah, Oh, benar. 192, 192, 168, 1.2. Oke, enter. Oh, nggak mau ya? Berarti kamu hapus dulu aja. Ini Mas. Kamu ketikkan perintah default spasi int F01. Ya, lanjut ke ketikkan lagi default interface F00. Kamu defaultin dulu yang F00-nya. Sama kayak tadi. Default interface F00. Oh, siap. Nah, baru config lagi IP-nya. Ke F01 berarti. Satu titik dua. Oke, lanjut ke F0. Nggak perlu di no sudden. No sudden itu kalau portnya kalau masih merah, kalau udah hijau kita nggak perlu nyalain lagi. Itu ya Mas. Lanjut ke Berarti, F00. berarti lanjut aja Mas. Tinggal satu. Iya, ke F00. Tik. 2.1. Satu.
Mas. Nah, itu harusnya udah berhasil. Coba kamu cek lagi tuh pingnya. Kalau enggak masih di itu kamu enggak apa deh. Cek Oh, udah bisa Mas. enggak? Bisa ya? Udah Coba Mas. Aman-aman. satu press ujung ke ujung. Masih belum bisa Mas. Dari router 1 ke router 2. Sorry, router 0 ke router 2 maksudnya. Oke, berhasil ya. Terus router 0 ke router 3. Oke, router 0 ke router 4. Coba cek di PC-nya. PC 1 IP-nya. Bener, bisa nggak? Oh, ya. PC 1. Oke, udah bener ya. PC 0 udah bener. PC 1 coba. Oke, udah bener juga. Coba kamu ping lagi. PC 1 ke router 4. Jalan nggak? Jalan Mas. Sukses. Coba lagi. PC 0 ke PC 4 jalan nggak? Sukses Mas. PC 0 ke PC 1. Tadi bisa nggak sih PC 0 ke PC 1? Ini malah Sinyal ke 1 nggak bisa Mas. Tapi kalau PC 0 ke router 4 dia sukses. jalan ya. Coba PC 1 ke router 4 jalan nggak? PC 1 ke router 4 sukses Mas. Aduh, aneh ini. Kamu hapus lagi itunya, PC satunya kamu ganti aja. Ini harusnya berhasil sih, kan ini udah satu network. Coba dong cek lagi dong IP address-nya PC 1. Ini Iya, itu 192.168.5.1. Iya, udah benar kok ya IP-nya. 5.2 5.1. Coba di router 4 pengen lihat itunya. IP address-nya. Di ya, router 4 masuk. Oke, ini udah /24 juga ya. iya Mas. Kamu ganti aja nggak apa-apa device-nya, pakai laptop ataupun pakai PC yang lain. Kamu tambahin aja nggak apa-apa device baru, nggak perlu dihapus. Oh, juga nggak tambahin. apa-apa sih. Kamu tambahin. Ini dihapus ya Mas kabelnya Mas. Nggak perlu, nggak apa-apa. Terus Pakai ininya kabel yang ditambahin apa? Atau habis itunya portnya, nggak perlu disambungin aja. Ini Udah ambil nggak ada ya, dihapus aja. Iya. Iya, tadi dihapus yang F01-nya. Kabelnya ya udah nggak apa. Berarti Iya, coba tinggal kamu kasih IP. Iya, 5.2. Ini kasus yang unik sih. Harusnya kalau udah bisa ke 5.1 ke 5.2 pun nggak ada masalah gitu. Coba ping dari PC 2 ke PC ke router dulu, ping ke router dulu, jangan ke itu dulu. Bisa nggak PC 2 ke bisa Mas. nah bisa PC 2 ke router 1 atau ke router itu ke berapa tuh? Ini ke PC 0 ke PC 2 nggak bisa Mas. Coba PC 2 ke router 0 jalan nggak? Nggak. Nggak bisa ya ke router 0 ya. Ya, Coba gagal. cek di router 4. Di router 4. Bentar. Cek IP routing table-nya, sewa IP route. Alamat itu ada nggak? 1.0, nah 0.0 malah ada. 0.0. Ini tes aneh sih. Router 4 ke router 1 PC 0 bisa nggak? Router 4 ke PC 0. Bentar.
Sukses, Bukan Mas. PC 0 ke router 4, router 4 ke PC 0 gitu. Kalau tempat ke final. Router 4 ke PC. Bisa, Mas. Bisa ya? Lah, ini kok malah Iya. nggak bisa. PC 2. Coba cek lagi di PC 2, ada yang aneh kayaknya. Coba cek di PC 2. Di PC 2 bukan router 2. Oh iya. Harusnya jalan sih. Mau di ping dimanapun 192.168.5.2. Coba di ping lagi. PC router 0 ke PC 2 bisa nggak? Nggak ya? Nggak Itu bisa. kamu matiin lagi. Di PC 2 coba kamu matiin interface-nya. Dimatiin. Config. Ya, di tab config. Terus pas Ethernet 0 di bawah tulisan interface yang sebelah kiri. Nah, kamu off. Kamu onin lagi. Udah, Mas. Terus gimana, Mas? Coba di ping, bisa nggak? Masih nggak bisa ya. Ini di sini ada yang tahu nggak problem solvingnya gimana? Ini aneh sih, harusnya kalau 5.1 itu udah bisa, ke 5.2 itu harusnya bisa sih. Ini teman-teman di sini ada yang bisa ngatasin nggak? Kita sering-sering aja. Ini case yang unik sih. 5.2 malah. Coba ke router 0 dong. Kamu ping di router. Nggak ping Langsung pakai itu dari aja. Ya, pakai perintah. Nggak pakai pesan, tapi pakai perintah aja. Oh ya, Masuk. bentar. Ke CLI. Nah, kamu ping dari situ. Ke enable dulu coba. Iya, kamu ping ke 5.1. Oke, berarti ada masalah di router 4-nya. Coba cek di router 4. Coba lihat lagi table routingnya. Ada nggak 0.0 ke atas tadi? Tadi udah kelewatan di show IP route, pas bagian show IP route. Ternyata emang network 0.0, 5.0 belum ada. Ke router 0 coba. Kamu show IP route di situ. Ada 5.0 nggak? Nggak ada ya? Oh ya, berarti ada miskonfigurasi di router 4-nya. Coba ke router 4. Ternyata emang networknya belum ke cover test. Coba cek di show run. Nggak ada IP-nya, show run biasa. Bentar. Oke, lanjut ke bawah. 4.0. Oke, belum ke advertise ya itu ya. Ini 2 kali malah. 192.168, 4.0 tuh. Harusnya itu kan 5.0. Nah, itu di copy aja tuh. Yang router SPF. Itu tinggal dimasukin. Itu dihapus yang tadi konfigurasi 4.0-nya. Berarti kalau masuk ke OSPF 14. Bentar, Mas. Itu tadi di copy dulu aja. Yang Ini, salah. Mas. Yang salah mana kira-kira? Yang salah yang bentar. Input ini yang ke bawah ya, Mas? Iya, betul. Yang bawah. Iya. Ini kan? Semuanya kamu copy perintahnya sama networknya juga. Nah, kamu masuk ke router SPF-nya.
OS berapa Mas? Berapa tadi di konfigurasinya? Coba ke atas lagi. Berapa tuh? 14. Ya, nanti masuk ke. Nah, kamu hapus, tambahin 0 di depan. 0, kemudian paste tadi, yang tadi. Nah, enter. Nah, kamu buat konfigurasi baru lagi. Network ke yang belum. Lima titik satu atau 5. Ini kamu masukin network atau masukin iya. IP? Oh iya bentar Mas. 5.0 Mas. Iya. Ya. Nah, Ya, Mas. coba di ping lagi. Harusnya udah bisa sih. Kamu ituin fast forwarding di sebelah tanda jam. Ini Mas. Di sebelah tanda waktu itu kan ada tuh tanda lingkaran di bawah. Tanda yang buat nyempetin. Di atasnya kabel. Ini. Nah, itu fast forwarding. Nah, itu. Diklik aja. Udah Mas. 3 kali atau 4 kali. Coba cek lagi di router 4. Ada perubahan nggak? Malah jadi error. Coba cek di router 4. Network 5.0. Ya. Kamu masukin lagi, kamu masukin ulang lagi aja router SPF 14. Terus kamu masukin network yang 4.0 juga. Network ke 4.0. Ininya berapa Mas? Titik 3 pakai 3. Area 2. Tunggu bentar. Coba kamu fast forwarding lagi. Oke, harusnya udah bisa sini. Coba kamu ping. Tutup nggak jalan ya? Coba Iya. pingnya dari router 0 ke router 4 dulu. Gagal Mas. Coba lagi cek di router 4-nya. Router 4 ping ke router 3 bisa nggak? Router 4 ke router 3. Ping pakai PDU. Sukses Mas. Proses ya. 4 ke 2. Gagal. Router 3 coba cek di router 3 konfigurasi routingnya. Sauran. Stop. 4.0, 3.0. Oke, udah aman. Nggak ada masalah juga. Berarti ke R4 lagi dong. Di sini Mas. Di router 4, masuk ke router 4 lagi. Kita bedah di router 4-nya. Kamu sauran lagi coba.
Hop. Jangan kecepatan. 5.0. Nah, coba dari network 4.0 sampai 5.0 kamu copy. Kamu copy semua. Nah. Coba lihat ke atas lagi. 4.2, 5.1. Oke, kamu enter ke bawah, kamu hapus konfigurasi OSPF-nya. Masuk ke conft, kemudian no router OSPF 14. Gimana Mas? No router OSPF 14. Nah, kamu buat router OSPF baru. Coba pakai proses ID yang lain, jangan 14. Pakai 100 atau ya, nggak apa-apa, 15 nggak apa-apa. Kamu paste yang tadi. Oke. Jangan di itu dulu, dicek dulu aja. Di router 4, masih di router 4. Ya, jangan pindah dulu. Di enter, coba cek table routingnya. Udah masuk semua belum? Enggak. Do show IP route. Kurang do itu, kurang do. Kalau masih di config ditambahin do ya. Kalau dipakai baru nggak pakai do. Ini karena masih di config baru pakai do. Show IP route. Tampil nggak? Kayak udah muncul ya. Nah, coba harusnya ini udah bisa sih kalau udah muncul semua. 0, 1, 2, 3, 4. Coba kamu ping lagi. Bismillah. Bisa ya? Oh iya Mas, bisa Mas, bisa. Ya, jadi cari amannya kalau misal ada konfigurasi yang gagal ya kayak tadi itu hapus semua aja ya konfigurasi yang udah ada. Kalian bikin konfigurasi yang baru, itu cari amannya. Daripada kalian mendirikan konfigurasi itu kayaknya kemungkinan tetap gagal sih. Nah, cari amannya kalian hapus aja konfigurasi yang udah ada gitu. Nah, terus catatan lagi, ini bukan catatan sih, tapi tambahan, kalau masih diperintah, nah ini sedikit ini ya, biar cepat sih. Jadi kalau troubleshooting itu kayak gini. Biasanya sih saya kayak gini kalau kamu troubleshooting. Nah, saya yakin di sini teman-teman udah banyak yang tahu juga. Kalau kita masih di sini, masih di ini namanya user privilege. Nah, kalau kita mau menampilkan konfigurasi ataupun apapun, kita pakai perintah biasa, show aja. Show run ataupun show up IP OSPF. Nah, ini karena kita masih di perintah ini user privilege. Beda kalau kita udah masuk ke konfigurasi mode. Mau konfigurasi kayak biasa ataupun interface. Nah, kalau kita mau melihat konfigurasi di bagian yang udah ada config-nya, itu tambahin perintah do. Nah, kayak gini, do show run ataupun do show IP route. Nah, itu kita tambahin tuh kalau udah masuk di config. Nah, terus biar cepat lagi, kan kalau kita pakai perintah do show run kan kelamaan kan. Padahal yang kita mau cari itu sebenarnya mau nyari ini aja. Nyari routing aja. Nah, teman-teman bisa tambahkan perintah pipeline. Show run, terus pipe, terus apa yang mau dicari? Sec OSPF misal. Nah, itu otomatis langsung nyari OSPF. Ataupun bisa pakai kata begin. Ini akan nyari konfigurasi yang dimulai dari OSPF-nya. Coba sec interface. Nah, kan akan menampilkan konfigurasi yang dimulai dari interface. Ini biar cepat aja sih kalau mau troubleshooting. Jadi nggak perlu show run terus dicek satu-satu.
teman-teman bisa memanfaatkan fitur pipeline kayak gini. Show run, check apa yang mau dicari. Show run, check OSPF ataupun interface ataupun F00. F00 nggak muncul, interface yang muncul. To back, seperti itu. Oke, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 5 atau jam setengah 6? Masih komplit orangnya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi yang error? Biar kita troubleshooting bareng-bareng. Atau dicukupkan aja buat praktikumnya? Halo? Cukup Mas, cukup. Cukup Mas. Oke, cukup ya. Mungkin cukup aja ya. Oke, mungkin itu aja buat praktikum hari ini. Nanti silakan tugas PKA-nya bisa dikerjakan sama tugas asesmennya. Sama minta tolong diingetin ya buat teman-teman sesi 1 buat mengerjakan PKA juga. Kemarin belum dikasih PK-nya ke teman-teman sesi 1. Nanti minta tolong bantuannya buat teman-teman sesi 2, Zakia atau Adi Catur atau Bagus, ingetin ke teman-teman sesi 1 buat mengerjakan juga PK modul 3 ini. Itu nanti akan diupload nanti malam di Classroom. Kalau nanti malam belum diupload, diingetin aja ya di grup ya buat PK-nya. Sama buat asesmennya itu teman-teman cari di sini ada di paling bawah modul yang semua modul. Nah ini nih itu ada di nih tugas. Ini silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Ketentuannya seperti biasa, nanti malam juga akan kami upload. Jadi kalau misalnya malam belum ada, itu minta bantuan teman-teman aja buat ngingetin. Oke, seperti itu aja. Sebelum saya akhiri lagi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya belum ada. Kalau belum ada, praktikum untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti silakan bagi yang belum puas terkait modul 3 ini bisa didiskusikan dengan saya secara langsung ya, lewat WhatsApp ataupun lewat grup ataupun gimana modelnya. Nanti silakan kalau mau diskusi lebih lanjut bisa chat saya aja. Karena kalau kita bahas OSPF ataupun yang lainnya dalam waktu 2 jam ini sebenarnya kurang sih. Jadi makanya dari saya juga buka waktu juga buat teman-teman yang mau diskusi silakan aja. Ataupun mau ngobrolin tentang itu ya, tugas akhir silakan aja. Bisa kita ngobrol-ngobrol aja tentang tugas akhir, terutama yang berhubungan dengan networking ya. Oke, mungkin itu aja buat praktikum hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.